Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Islam adalah ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang dipercaya berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan pencerahan kepada manusia agar mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Konsep ajaran agama Islam sebenarnya agak berbeda dengan ajaran agama yang lain, di mana dimensi-dimensi dalam ajaran agama Islam itu menjadi lebih luas dan terurai, misalkan ibadah dan sebagainya. Dan karena itu maka ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang paling susah untuk disekulerkan. Tetapi walaupun seperti itu, ajaran agama Islam generasi awal itu sangat-sangat sederhana, sangat-sangat lugas dan jelas hipotesis terkait dengan ajaran agama Islam. Dan seiring perkembangan waktu, karena masalah yang seperti ini, maka dimensi-dimensi Islam yang tadi itu menyatu, Syiah dan lain sebagainya, itu juga berkembang menjadi mazhab-mazhab. Sedangkan di dunia filsafat, kita mengetahui setidaknya ada dunia peripatetik dan dunia Illuminati pada masa yang belakangan. Dan di dunia tasawuf kita menemukan setidaknya ada dua mazhab, banyak sekali mazhab dalam bentuk tarekat-tarekat yang kita tidak bisa lagi menghitung karena saking banyaknya. Nah, di episode ini kita akan bahas bagian yang terakhir itu tentang tasawuf, tentang bagaimana perjalanan mereka dari sebuah dimensi di dalam agama Islam, kemudian semakin lama semakin kebatinan Islam, dan orang-orang yang menjalaninya disebut sebagai orang-orang sufi. Kita juga mengetahui walaupun teori-teori tentang sufi itu dikembangkan belakangan, tetapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya mempraktekannya dalam kehidupan keseharian, yaitu misalkan pernah mencoba untuk menikmati itu secara berlebihan, bahkan sebagian besar uang dan aset kekayaannya itu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau untuk kepentingan umum, dan begitupun yang dilakukan oleh para sahabatnya. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, Nabi Muhammad sering tercatat tidak kesadaran terhadap agama itu bukan soal baik, buruk, benar, salah, pahala sorga atau yang fana semacam itu, tetapi bagaimana cara pohon yang lebat, sungai-sungai yang mengalir dan sebagainya tidak dipahami seperti itu, tapi segala sesuatu yang sangat indah yang tidak terpikirkan, yang itu adalah manifestasi dari cinta kasih Tuhan. Dan karena itulah mereka mencoba untuk membentrokkan gagasan tahu secara tradisional. Dialah yang pertama menyusun teori-teori tentang tasawuf, dan kemudian yang berikutnya itu adalah Al-Muhasibi, yang buku-bukunya itu kemudian menjadi inspirasi kuat dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, artinya dalam hal ini Al-Ghazali bukan orang yang awam. Nah, Al-Ghazali juga ajaran yang seperti ini tuh dibajak dalam artian upaya untuk melembagakan tasawuf itu diambil, tetapi syarat berat Al-Ghazali itu ditolak. Begitu. Jadi akhirnya muncullah tarekat-tarekat yang mengajarkan begini dan begitu, tapi tanpa syarat sama sekali. Yang tadi saya sebut itu sejak awal orang-orang sudah bisa gitu. Nah, siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia adalah seorang Hambaliyah. Dia adalah seorang yang sebenarnya pengen masuk ke... Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mau berguru ke sini, tapi ditolak karena kurang apa gitulah. Nah, karena ditolak, dia akhirnya kemudian mendirikan lembaga tasawuf sendiri, atau tarekat tasawuf sendiri, yang kemudian kita kenal sebagai Qadiriyah dan dianggap sebagai tarekat tertua dalam sejarah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang sama sekali tidak bermasalah, dan memang makomnya sudah memadai, dalam takaran orang-orang tasawuf itu sudah memadai. Tetapi karena jihad untuk memperoleh ilmunya kuat, nah setelah mendapatkan itu, mereka sama sekali tidak tergantung pada dunia hasil karyanya itu. Langsung aja dikasihin ke orang, kontribusikan semuanya kepada masyarakat. Itu tasawuf yang asli itu begitu. Nah, tasawuf yang palsu yang pada akhirnya berkembang sekarang-sekarang setelah Syekh Abdul Qadir Jailani ke belakangnya itu menjadi kebalik. Menjadi ya udah nggak usah mikirin soal dunia, nggak usah belajar matematika, buat apa sih, dan nggak akan diperlukan buat akhirat, nggak usah belajar ini itu, nggak usah nyari duit, santai-santai aja. Nah, jadi bukan ngemis untuk ngerenovasi masjid jadi bagus, ngemis untuk kehidupan pesantren, nggak bisa seperti itu Baraya. Kalau mau mendirikan pesantren, misalkan generasi yang tadi itu, yang tasawuf asli itu, habis-habisan duitnya tuh dari dirinya sendiri, kemudian disumbangkan kepada orang-orang. Kan majelis-majelis Hasan Basri, majelis misalkan Abu Hanifah, kan Abu Hanifah juga kan sufi ya. Abu Hanifah itu murid-muridnya itu dibayar sama dia, dapat dari kerja keras dagang kain, kemudian setelah dapat kekayaan yang sangat besar disumbangin sama orang, murid-muridnya itu dikasih, bukan dia dapat SPP tapi muridnya dikasih.